Dan ini kita belok kiri, masuk mobil dan motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Coki Retro Shop. Channelnya hari ini channel auto service. Dan pagi ini saya sudah berada di bengkelnya Pak Mono, namanya Bengkel Wijaya Motor. Dan ini bengkel sudah lama menjadi langganan saya sejak tahun 2000. Jadi sudah hampir 21 tahun saya ada di sini. Nah, ini termasuk salah satu bengkel yang saya sangat rekomendasikan, karena ini bengkel relatif harganya terjangkau gitu ya bengkelnya. Pagi Pak Mamat. Selamat pagi Pak. Lagi bikin apa nih hari ini? Pak. Pagi Pak. Naik turun gardan. Oh, ini mobil siapa nih? Pak Coki Pak. Pak Coki. Pak Coki. Oh, mobil apa sih nih Pak Mamat? Ini jangkrik Pak, bahasa kunonya Pak. Oh gitu. Mobil tua ini ya Pak Mamat? Suara baru Pak. Ini diapain aja nih mobil nih? Ganti gardan. Biasa Pak, bikin Jimmy rasa hardtop Pak. Oh, Jimmy rasa hardtop. Ini kenapa ini gardannya? Kita servis saja Pak. 2,000 years later. Selamat pagi Pak Mono. Pagi Pak, Gimana kabarnya, sehat ya? alhamdulillah baik Pak, sehat. Sudah divaksin belum? Sudah 2 kali, sekali lagi belum nih, booster. Waktunya Mesti nyari mesti nih ya? mepet. Mesti nyari. Ya, nggak apa-apa, yang penting sehat terus. Jangan lupa pakai masker ya. Amin Pak. Tapi nanti kalau udah wawancaranya selesai, Ya. beberapa bengkel ataupun toko langganan yang ada di Cibubur Otomotif Point. Nah, kebetulan kan saya rumahnya dekat, jadi sering kesini. Nah, salah satu yang
bengkel yang saya rekomendasikan nanti masuk di dalam konten saya itu bengkelnya Pak Mono ini. Tapi mungkin sebelum ke situ Pak Mono bisa cerita dulu, perkenalan dulu dengan para pemirsa saya di YouTube saya. Mungkin habis itu cerita bagaimana bisa buka bengkel di sini gitu. Oh gitu. Iya. Ya persiapan sih awalnya ya otodidak aja nih Pak. Otodidak lama saya dari tahun berapa ya? Sudah 10 tahunnya lah, lupa, nggak enak saya. Oh iya. Ya kan? Ya saya ingatnya aja. Ingatnya aja ya, kalau dari bengkel sih tahun 82. Dari cuci mobil sampai buka ban, spuring balancing. Kalau di sini namanya dikenal apa, Wijaya Motornya atau Pak Mononya nih lebih dikenal? Pak Mononya. Pak Mononya ya. Pak Mononya, karena orang banyak kan nanya bengkelnya apa kan, saya langsung sebut lah Wijaya Motor gitu kan. Gitu. Untuk masa Pak Mono doang kan namanya kan gitu bengkelnya itu. Ya saya siap. Saya bikin nama Wijaya Motor lah gitu. Karena Motor. saya Ada maknanya nggak cuma Wijaya Motor itu? maknanya ya sebenarnya sih ada ya. Gitu. Nama kan Bukan nama itu kan harapan ya Pak Mono. ya betul. Mungkin waktu itu terbesit nama Wijaya tuh karena mungkin nama Wijaya itu apa ada maknanya khusus gitu. Bukan, dulu kan saya waktu itu kan kerja di Wijaya Motor di Pondok Cina. Karena Wijaya itu kan saking majunya Pak. Sampai sekarang punya bengkel dua bengkel di Mutiara Ban, Wijaya Motor, Pertawi Wijaya Motor. Sekarang buka Mutiara Ban. Ya saya jadi Yang di Margonda itu ya? iya, Pondok Cina itu Pak. Sampingnya Pondok Cinanya itu sampingnya ini Getos apa ya? Sampingnya itu lah. Itu kalau pakai nama sama-sama nama Wijaya Motor itu nggak dikomplain sama mereka? Tapi juga banyak Pak, turunnya seperti itu sih. Dan yang terkenal juga sama, banyak Wijaya Motor gitu. Gitu. Mutiara Ban itu punya dia juga. Punya dia juga Pak, Mutiara Ban itu. Ya saya pernah ke sana tuh. Ya. Balancing, spuring, Oh iya iya. cuci mobil tuh. Gitu. Ya, terus Pak Mono bisa sampai di Cibubur Automotive Point ini gimana ceritanya tuh? Saya waktu kan pindah ke lapangan tembak. Ada pelanggan yang baik tuh, orang mana itu ya? Lupa saya tuh. Orang BPK kali itu mengajak saya karena mungkin pekerjaan saya baik kali, gimana saya juga ngerti lah. Saya datang ke Cibubur Point, tempatkan situ belum rame Pak. Tahun berapa tuh? Tahun 2007 Pak. Lama buka sini cuma hanya saya aja, yang lain belum ada. Sini buka tuh tahun berapa sih? 2007 kemungkinan. 2007 berarti Iya. awal-awal Iya. dibuka ya? Iya. Sekarang sudah buka sama itu, sama orang itunya kerjasama 3 bulan lah. Karena mungkin di sini itu kan belum rame, orangnya kan nggak kuat gaji karyawan. Oh iya iya iya. Nggak lihat kalau ke depan seperti ini ya? Iya. Pas waktu itu saya kan ditinggal. Akhirnya saya buka sendiri lah. Dengan modal pinjam sana sini lah. Pinjam bank lah, jual mobil gitu kan. Oh sempat pinjam bank juga ya? Iya Pak. Ini namanya tetap Wijaya Motor ya? Tetap Pak. Iya mau tetap. Pinjam bank 10 juta, gitu. Jual mobil buat modal. Ya alhamdulillah kembali lagi uangnya. Karena saya ya ada pelanggaran sih. Di lapangan tembak sampai ke Citragen, Cilengsi ada langganan Keranggan apalagi kan. Memang deket Keranggan sama lapangan Iya. tembak kan nggak jauh Pak. Itu waktu itu Pak Monos apa? Bekerja sama siapa? Sendiri? Waktu itu saya masih sendiri. Oh, Waktu sendiri. udah patah kan kerja sama orang. Berhubung orangnya mundurkan diri, saya maju sendiri. Gitu. Saya buka sendiri. Gitu. Dibantu siapa waktu itu? Ya dengan kawan-kawan aja. Kawan Maksudnya yang tergabung dalam satu tim Wijaya Motor itu ada berapa? 3. 3 ya? 3. Itu siapa yang sekarang ini ada bukan? Oh sekarang udah bisa. Udah Ini sekarang bisa? baru nih. Baru lagi nih. Mereka baru ya? Baru. Oh iya. 2 tahun kita udah mulai berkembang lah, punya pelanggan banyak gitu kan. Yang 2 mereka pengen pisah ya monggo kan itu kan. Kita namanya kita nggak ini. Ya terus sekarang yang lama-lama ini masih berfungsi gitu, masih kerjasama gitu. Dari tahun 2010 lah sampai sekarang alhamdulillah masih. Ya waktu kenal Pak Mono itu kan waktu apa ya?
modifikasi mesin itu pertama kali Corolla Ah, DX itu DX. ya? Corolla DX itu ya? DX, Honda apa tuh lupa deh. Honda Nova. Nova. Modifikasinya banyak tuh yang parah Nova itu. Ya. Lupa itu yang parah itu. DX juga sama sih, motong-motong karter gitu kan. Iya, itu kan dipotong kapalnya ya. Iya, alhamdulillah sih selesai lah gitu kan. Ya guys, jadi dulu pernah saya Pak Mono tuh pertama kali tuh saya modifikasi mesin Corolla DX. Mesin Corolla Nova. DX itu kan standarnya kan mesinnya 4K 1300 cc. Nah waktu itu saya ganti bloknya aja. Bloknya saya ganti punyanya 7K 1800 cc. Nah ini Pak Mono ini yang mengerjakan itu. Tahun berapa tuh Pak Mono ya? Ya sekitar 2010 2011 kan. 2010 guys, jadi udah hampir 12 tahun yang lalu lah ya. 12 tahun Kurang lalu. lebih lah situ lah. Nah terus Pak Mono sekarang ini ada berapa ininya Karyawan karyawannya? 4. 4 ya? Itu yang Pak Mamat, Pak Eman, terus Pak siapa? Oh, Pak Oo sama Pak Dirman ya? Ya, Ini orang lama semua? orang lama semua. Dari tahun berapa tuh Pak Mono? Ya, kita 2011 2010. Oke, jadi gabung juga di tahun 2011. Itu langsung yang lama jadi mekaniknya atau gimana tuh? Biasa yang dua sih mekanik langsung lah gitu. Yang Sama dua kan Pak Mamat belajar. sama Pak Dirman Dirman, ya. Dirman ya. Yang dua kan masih belajar itu. Itu masih belajar ya, Eman Iya, yang sama dua itu. Oo ya. Nah mereka itu basicnya pendidikannya apa Pak Mono? Kalau campur sih kalau ini sebenarnya sih kalau ini Ada nggak perlu pendidikan formalnya nggak ada? Nggak ada. Oh. Otodidak semua. Oh, jadi guys, ini mereka tuh belajar dari pengalaman guys. Jadi walaupun tidak punya pendidikan formal, kalau Pak Mono kan ada tuh yang pendidikan di Imora ya Pak Mono ya. 3 bulan. Nah Pak Mono tuh ada pendidikan dasar ininya, otomotifnya. Tapi kalau yang karyawannya ini bukan karyawan ya, mungkin partner kerjanya itu. Apa gitu. Partner kerjanya itu otodidak, jadi berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun, ya mereka jadi paham mengenai otomotif gitu ya. Emisi gas buang, alat tune-up-nya. Nah, di sini ada emisi gas buang, tune up segala macam. Itu nanti ya, itu nanti. Nah terus Pak Mono, jasa-jasa yang disediakan untuk pelanggan otomotif Pak Mono itu yang paling banyak apa Pak Mono? Mobilnya maksudnya? Enggak, maksud jenis pekerjaannya itu apa? Itu tune up, ganti Tune up, oli, Terus terus perbaikan apa untuk aja? perbaikan lah. Hmm. Kalau perlu mesin kan kita nggak bisa patok Pak. Kadang-kadang bisa sebulan 5, kadang cuma 2 gitu. Kalau yang Ya maksudnya pasti jenis untuk pekerjaan yang perawatan, diterima itu apa? perawatan ya? aja Pak. Ganti oli, tune up, Oh. itu tekren gitu, itu aja. Kaki-kaki ya? Iya, seperti itu. Yang keluar orang tiap hari lah gitu kan. Kalau mesin kan bisa seminggu, 2 minggu. Ya jadi fokusnya Wijaya Motor ini guys, ini khusus untuk penanganan perawatan yang rutin aja. Tapi kalau ada pekerjaan yang berat-berat, misalnya kayak engine swap itu mungkin untuk yang jenis-jenis mesin yang sederhana mungkin ya Pak Mono bisa tangani. Tapi yang sudah komputer ya, sudah sistem komputer, nah, Pak Mono harus bekerja sama dengan bengkel lain. Terutama komputernya, yang nggak bisa komputernya. Kayak semacam misalnya perlu dibubut pekerjaannya, nah itu Pak Mono punya rekanan yang di sekitar dibubut ya. Namanya apa lah? Kayak bubut rekanan Pak Mono? Bali teknik. Bali Teknik. Nah itu orang Bali itu yang punya tuh, kemarin pas hari raya Nyepi itu libur 3 hari. Nah terus Pak Mono, terus kalau soal harga gimana Pak Mono? Kan ini relatif ya, ada Standar lah. harga standar ya. Standar. Tapi kalau komentar pelanggan Pak Mono itu gimana? Apakah relatif mahal atau relatif murah gitu? Kalau dengan bukti sih Pak dibilang murah Pak, karena kan setiap hari saya rame gitu. Iya iya iya. Gitu kan, nggak inilah gitu. Mungkin kalau bilang mahal, orang nggak akan kemari gitu. Iya. Pelanggan lama kan banyak Pak. Gitu kan. Ini termasuk saya ya. Ya itu. Bapak kan misalnya dibilang puas, Bapak yang bicara lah kan gitu kan, bukan saya kan gitu kan. Ya pelanggannya termasuk saya guys. Iya. Jadi saya sejak tahun 2010-an lah itu memang kalau untuk pekerjaan yang saya rasakan bisa dihandle oleh Pak Mono, itu Pak Mono yang handle, termasuk waktu itu yang modifikasi mesin Corolla DX itu beliau yang tangani.
Nah untuk yang pekerjaan berat-berat itu ya mesti ke bengkel lain karena ya mungkin terbatas, mungkin keterbatasan dari mungkin mekaniknya, kemudian peralatannya gitu. Jadi relatif murah guys, saya juga rasakan sendiri itu. Dan bisa dinego ya Pak Mono ya. Betul Pak. Bisa dinego. Nah kalau selain itu Pak Mono, kalau misalnya ini ada trouble pelanggan ada trouble nih, mobilnya entah itu trouble-nya di rumah atau di jalan, ini Pak Mono juga Siap dibantu. bisa bantu ya? Bisa Pak. Sampai seberapa jauh tuh Pak Mono? Ya pokoknya kalau emang nanti pelanggan nanya apanya, misalnya gitu, Pak harus ini aja Pak gitu. Oh. Apa saya harus ke sana misalnya gitu, ya kita ke sana kan gitu. Jadi kita langsung bicara sama orang yang punya mobil supaya dia jangan terlalu cemas gitu kan. Itu juga buat orang yang sibuk ya, nggak sempat ngedrop ke Ya sini kalau ya. misalnya yang sibuk ya paling nggak mau kita tinggalin WA aja, alamat di mana nanti kita jemput itu, tinggal telepon, itu aja Pak. Ada hitung-hitungannya nggak Pak Mono? Ya hitungannya seperti itu aja Pak. Kalau mobil kita bawa ke bengkel nih, hitung-hitungnya jasa dari bengkel aja. Nggak ada jasa ini untuk storing tuh nggak ada saya. Kecuali kita storing di sana sudah selesai, kita baru ada hitungannya jasa storing kan gitu. Itu juga nggak mahal-mahal Pak. Gitu. Ya Pak, ya guys, itu juga salah satu klubnya Pak Mono guys. Iya. Ya, orangnya humble, sederhana, helpful, ramah ya. Dan bisa dikontak 24 jam ya Pak Mono ya. Jam, siap. Jadi kalau pas tidur gitu, kalau lagi urgent banget gitu ya, itu boleh lah di WA atau di call gitu. Pak Mono pasti Pokoknya akan bisa bantu. nanti. Nah, sekarang jual spare part juga Pak Mono? Enggak full, cuma oli aja. Oh, cuma yang sifatnya Yang rutin bantu ya? aja ya. Kalau yang ini kan ada Apa aja Pak Mono? Yang Ya dijual? oli, Filter oli, terus apa di lampu-lampu, ya bohlam ya? bola paling. Ah. Spare part nanti ada toko lain gitu. Oh. Karena di sini kan ruangan toko spare part. Nah ada spesialisasi nggak Pak Mono khusus untuk mobil apa gitu? Atau yang biasa banyak ditangani mobil apa gitu? Hampir semua sama sih ya Pak. Di luar Eropa gitu ya. Kalau Jepang hampir semua sih. Hampir semua bisa. Iya. Kalau Eropa mobil apa Pak Mono? Ya kan Mercy gitu kan. Mercy. Atau sendiri kuncinya Pak. Iya. Iya, sendiri kuncinya. Itu sudah ada kunci-kuncinya ya? Itu harusnya ganjil Pak. Ganjil gitu. Ada inci, ada segala macam pisau gitu kan. Jadi kalau nggak tiap hari kita tanganin, kunci kebuang gitu. Kita udah beli mahal-mahal nih, kunci akhirnya kebuang Pak. Sedangkan ongkos kan relatif Pak, nggak mahal-mahal banget dengan gitu. Bayangkan kan pelanggan-pelanggan lama Pak, dari teman ke teman gitu. Terus si Anu ke Pak Mono kan gitu misalnya kan gitu. Oh iya, dari siapa ya? Dari si Anu Pak. Ada yang anaknya nih kan gitu kan. Oh iya. Jadi mereka udah tahu Pak, yang kayak gitu. Jadi walaupun di belakang ya alhamdulillah lah pelanggan lumayan lah. Nggak sepi-sepi amat itu Pak. Nah sekarang ini bicara mengenai bengkel lain yang sejenis ini, kalau di Cibubur Point kan ada beberapa tempat ya Bengkel. yang memberikan servis yang sama Pak Mono gitu. Itu ada berapa di Mono? Yang untuk kerjasama gitu. Bukan, maksudnya yang sama kayak Pak Mono gitu bengkelnya, menangani perawatan rutin gitu. Banyak Pak. Hampir Banyak. semua sini. Bisa semua. Semua bisa sama. Hampir 15 bengkel sini. Ada 15-an. Hampir semua seperti itu sama dengan saya. Sama ya. Sama Pak. Jasa perawatan rutin. Iya. Termasuk perawatan injektor gitu ya. Itu beda. Itu beda. Beda nanti kan saya bongkar bawa ke sana kan gitu Pak. Model Oh, gitu. itu yang sifatnya kerjasama dengan rekanan ya. Iya, paling kan kalau bubutan, komputer, injektor gitu udah nanti kerjaan orang lain Pak. Nanti saya bongkar kita bawa ke sana gitu. Tapi Pak Mono udah punya ininya ya, Udah punya rekanan jalur-jalurnya ya. Udah Pak. Ya pokoknya intinya guys, diusahakan oleh Pak Mono ini sebisa mungkin semuanya tertangani gitu ya, karena beliau juga punya rekanan-rekanan yang selama ini sudah sering kerjasama. Nah jam bukanya Pak Mono? Jam 9 Pak. Jam bukanya jam 9 ya, Sampai jam 5 sampai Pak. jam 5 sore. Wah, tutupnya toko ini ya, tutupnya Ya apa? kalau kerjaan tangguh kita selesaikan. Nanti sampai jam 7, jam 8 nggak Pernah masalah. lembur nggak Pak Mono? Buka. Pernah. Apa dulu sering, sekarang kan jarang kayak ini. Karena pekerjaan berat semua gitu. Kayak turun mesin kan paling nggak seminggu gitu kan. Nah di sini juga kan ini Pak, kalau pekerjaannya harus nginep, itu kan
sini kan kena biaya parkir tuh Pak Mono. Ya. Nah itu gimana tuh caranya? Kalau untuk 1 hari, 2 hari tanggungan pemilik mobil, Pak. Kalau untuk 4 hari nanti saya member, Pak. Oh, pakai member. Member 75 4 hari. Berapa? 4 hari 75 ya. Iya. Kalau 1 hari 2 hari nanti pemilik mobil Itu yang lebih murah kalau lebih murah, Pak. langganan ya. 75. Apa member ya? Kan 35 per hari, Pak. 35 Kali 2 hari 4. 70. Kalau 4 kan 120-an ya. Iya. Ini kalau member 75 ya. 5. Nanti yang tanggung bengkel yang nanggung. Oke, jadi guys, terobosan Pak Mono itu berkenaan dengan biaya parkir ini kalau beliau yang handle lebih dari sehari itu bisa dibikin member, dan itu biaya parkirnya lebih murah dibandingkan hitungan per hari gitu. Jadi nggak usah khawatir hitungan per harinya nggak dihitung, nanti hitungnya itu yang member lebih murah. Nah kalau pelanggan kira-kira sekarang udah ada berapa Pak Mono? Waduh, kalau di HP ya WA banyak, cuma kan nggak ini, nggak tulis semua, nggak muat tutup gitu. Yang kira-kira paling sering hanya kira-kira ada berapa Pak? Banyak Pak kalau itu kan. Pokoknya lumayan lah untuk pelanggan lah. Kalau hitungan sehari 5 kan orang percaya sama saya kan Pak. Berarti kalau sehari 5, 3 itu, berarti kan sebulan berapa itu? Kan nggak semua orang itu aja, ganti-ganti orang. Nah kalau dalam sehari ini, misalnya ini perataan rutin Pak Mono, itu bisa tanganin berapa mobil dalam sehari? Kalau yang Dengan mekanik jumlahnya 4 tadi. kalau untuk turun kopling ya hanya 2 Pak yang kita sanggupin. Kalau untuk perawatan cek rem dan bioli itu ya kan semua kerjaan nggak lama Pak, 1 jam 2 jam itu. Itu bisa berapa mobil? Ya tergantung datangnya, kita bisa 5 bisa 6 gitu. Nah, ini 6 mobil masih bisa ya dia Bisa ini ya. Pak. Yang Kalau penting turun kopling ya, turun kopling kan Kopling lama itu Pak. 2 ya, maksimal 2 ya. 2. Oke, jadi kalau sama Pak Mono ini guys, kalau mau yang pekerjaan berat itu sebaiknya janjian dulu. Nah betul. Janjian dulu, jadi nanti pas datang ke sini tuh mobil bisa langsung ditangani. Karena kalau enggak, pas di sini ada pekerjaan yang berat, itu kita harus antri itu. Nginep lah Atau minimal. nginep. Iya. Nah, kan nginep kalau nggak dikerjain kan sayang juga kan. Iya. Jadi mending janjian dulu, habis itu baru dimasukin mobilnya sesuai tanggal yang dijanjikan gitu ya. Oke guys, saya kira mungkin bahasan mengenai jasa Pak Mono itu aja dulu ya, nanti sambung lagi. Oke Pak Mono, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak. Salam sehat selalu. Amin. Moga-moga bengkelnya tetap sukses, Amin, pelanggan Pak. tambah banyak, Amin. dan mekaniknya juga makin Sehat-sehat semua. sehat dan makin ini ya, Maju lah. makin maju. Ya. Jadi nggak cuma Pinter-pinter. mobil-mobil yang karena sekarang kan mobil kan sudah teknologinya semakin maju ya. Iya. Jadi mekanik juga harus upgrade ininya juga, skillnya upgrade Ada pengetahuan. pengalaman lebih lagi Pak. Ya gitu. Nggak ada rencana untuk pendidikan ininya, training untuk mekanik supaya nanti bisa mungkin Nggak tune up ada. yang mobil injeksi gitu, belum ya? Nggak ada, belum ada Pak. Injeksi sama sih Pak. Cuma ada buat vakum itu. Itu aja, nggak ada kendala sih kayak gitu sih. Oke Pak Mono, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini